Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik aja ya, dalam keadaan sehat walafiat insya Allah. Oke, perkenalkan nama Ibu Bu Anissa Wijayanti. Mungkin kalau untuk kelas 11 dan 12 sudah pada kenal ya Ibu itu siapa. Untuk kelas 10, halo, selamat bergabung di SMK IPUI Jakarta ya. Jadi Bu Anissa di sini diamanahkan untuk pengajar pelajar muhadharah ya. Jadi kalau untuk kelas 10 mungkin masih asing ya, apa sih Bu muhadharah itu gitu ya. Jadi muhadharah itu adalah menyampaikan informasi atau berita, atau biasa banyak orang menyebutkannya adalah pidato gitu ya. Kalau kelas 11 dan 12 mungkin udah paham ya, muhadharah pidato Bu ya, atau berbicara depan banyak orang ya. Jadi niatnya itu untuk mengajak orang ya untuk melakukan hal-hal positif dan hal-hal yang baik dilakukan gitu. Nah, untuk muhadharah di sini ya, kalian itu dalam isi pidatonya nanti harus ada satu dalil atau satu hadis gitu ya. Nah, gimana sih Bu urutannya ya? Jadi urutannya itu yang pertama untuk muhadharah atau naskah pidato yang kalian nantinya buat dan dikumpulkannya hari Sabtu minggu ini ya, di hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020, paling lambat itu pukul 3 sore ya. Nanti dikirimnya melalui surel atau melalui email Bu Anissa yang akan bisa kirimkan di bawah video ini ya. Oke, Bu, urutannya bagaimana sih Bu untuk penulisannya, untuk membuat naskahnya bagaimana sih Bu urutannya gitu ya. Nah, urutan pembuatan naskah pidato yang kalian nanti akan lakukan itu yang pertama, paling penting dan paling utama adalah salam pembuka. Ya, salam pembukanya berupa apa? Ya berupa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau audiensnya atau penontonnya ada Islam ya, kombinasi ya, ada Kristen dan lain-lain, ya kalian boleh gunakan selamat pagi atau selamat siang atau selamat malam ya. Salam sejahtera bagi kita semua. Langsung urutan yang kedua, alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Itu untuk urutan yang kedua. Yang ketiga yaitu yang jabatannya paling tinggi. Siapa kalau di sekolah? Nah, kepala sekolah kan. Nah, jadi penggunaannya gini. Yang terhormat Bapak Kepala SMK IPUI Jakarta, Bapak Dr. Andes Haji Zainal Arifin. Yang saya hormati. Nah, yang saya hormati itu untuk penyebutan di bawah kata yang terhormat ya, jabatan di bawahnya. Yang saya hormati Bapak Wakil Kurikulum, Bapak Wakil Kesiswaan, dan Bapak Wakil Humas, serta Bapak Ibu Guru yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Nah, itu untuk salam penghormatan, itu harus sesuai urutannya. Jadi ingat ya, kalau untuk kata yang terhormat itu hanya satu kali diucapkan. Jadi hanya jabatan yang paling tinggi di organisasi ya, atau di lembaga itu sendiri gitu. Terus untuk yang keempat, urutan yang keempat yaitu puji syukur. Ya, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kebanyakan orang itu biasanya menggunakan kata puji syukur kami panjatkan atau saya panjatkan. Nah, itu harus dihindari kata panjatkannya. Karena apa? Karena kita tidak sedang bermain panjat pinang gitu ya. Ya, jadi penggunaan kata panjatkan itu tidak efektif, jadi tidak harus diucapkan atau tidak efektif digunakan ya. Jadi menggunakan kata puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat hadir dalam acara pada hari ini. Nah, itu untuk setelah kata penghormatan. Selanjutnya, bawahnya lagi, sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad SAW yang telah membawa zaman kegelapan menjadi zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Jadi, dalam pidato maupun pembawa acara nantinya,
hindari kata-kata pertama-tama. Nah, mungkin masih banyak yang pada saat pidato atau MC itu masih banyak yang menggunakan kata pertama-tama. Kalau kalian menggunakan kata pertama-tama, berarti nanti ada yang kedua-kedua dan ada yang ketiga-ketiga, benar nggak? Nah, jadi hindari kata pertama-tama. Setelah tadi kata sholawat serta salam, langsung bawahnya ya. Pada kesempatan pagi hari ini, kalau memang waktunya pagi, ya, jadi Bu Anissa contohnya pagi ya. Pada kesempatan pagi hari ini, saya sebutkan nama kalian. Ya, siapa sih yang pidato? Ya, saya Anissa Wijayanti akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul. Nah, nanti kan judulnya kan Bu Anissa berikan nih ya untuk tema muhadoroh kali ini adalah tentang menuntut ilmu. Jadi kalau untuk judulnya bebas ya, jadi temanya adalah menuntut ilmu. Nah, nanti untuk judulnya bebas, kalian boleh pikirkan ya. Nanti intinya di hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 kalian kirimkan naskah kalian ya. Jadi hasil tulisan kalian atau hasil di Word kalian nantinya kalian kirim ke email Bu Anissa atau surel Bu Anissa ya. Nanti akan bisa kirimkan alamat di bawah video ini ya. Oke. Nanti udah setelah pada kesempatan pagi hari ini, nah nanti langsung masuk ke isi. Setelah masuk ke isi, isinya seperti apa disesuaikan dengan tema atau judul yang kalian bawakan. Dan di dalam isi pidato kalian itu harus terdapat satu dalil atau satu hadis dalam Al-Qur'an ya. Jadi itu harus ada dan itu harus ada dalam isi pidato kalian. Nah, setelah itu udah masuk isi ya minimal 3 paragraf ya. Jadi isi apa sih yang bakal diucapkan sama kalian, apa sih yang bakal kalian informasikan untuk banyak orang gitu ya. Itu masuk ke dalam isi, harus ada satu dalil dan satu hadis. Ya. Jadi gunanya itu ya mungkin ini ya. Kalau muhadoroh itu lebih ke persuasif atau mengajak orang lain untuk melakukan hal positif ya. Jadi nanti berupa ajakan ya untuk gimana sih menuntut ilmu itu ya, kalian mengajak agar tidak bosan, agar tidak kitanya malas-malasan, gimana sih caranya gitu. Jadi nanti isinya harus seperti itu. Kemudian langsung penutup. Nah, untuk penutup dalam pidato yang kalian buat nanti contohnya begini. Demikianlah pidato pada hari ini yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian semuanya. Nanti kalau bisa dimasukkan satu pantun ya, jadi satu pantun biar ada hiburannya sedikit nih ya, biar nggak monoton banget atau biar nggak garing banget gitu ya kata orang sekarang ya, biar nggak garing banget. Masukkan satu pantun itu terdiri dari 4 baris atau 4 larik. Nah, nanti bebas pantunnya apa, tapi kalau bisa sih yang mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan ya. Nah, udah setelah pantun dimasukkan dalam pidato kalian, kemudian langsung salam penutup boleh ya. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat buat kalian semua. Masukkan pantun yang tadi Bu Nisa kasih tahu. Kemudian langsung wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau sebelum salam kalian boleh kurangnya mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ya. Udah penutup sama penutup, udah langsung nanti naskahnya diketik rapi ya. Kalau memang ada laptop atau ada komputer, kalian boleh menggunakan Word ya untuk menulis naskah muhadoroh ini, itu lebih baik Bu. Tapi kalau misalkan nggak ada laptop atau nggak ada komputer ya kan, itu gimana Bu nanti naskahnya? Kalian boleh ditulis tangan dan dituliskan di buku tulis ya, buku tulis kalian. Nah, nanti buku tulis kalian difoto ya, pidato kalian yang kalian buat itu difoto, kemudian kalian kirimkan ke email Bu Anissa nantinya ya. Nanti di dalam tulisan kalian tulis nama ya, tulis nama kalian dan kelas kalian ya, di bawahnya itu baru pidatonya ya. Nanti untuk format penulisannya gimana, untuk kalau misalnya nanti ngirim di Word bagaimana format penulisannya, untuk subjeknya nanti akan Bu Nisa kasih tahu nih di bawah video ini. Jadi intinya kalau muhadoroh itu kalian harus bisa
ya, berbicara depan banyak orang. Gimana caranya biar kita tampil pede dan percaya diri. Jadi urat malunya harus diputusin dulu kalau kita tampil depan banyak orang, ya. Dan dibiasakan lakukan. Kalau Bu Nisa sih biasanya kalau berbicara depan banyak orang biasanya doa dulu. Doanya gimana? Bisa bismillahirrahmanirrahim, ya. Bisa juga Robbi srohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Nah, itu bisa kalian lakukan pada saat mau berpidato atau berbicara depan banyak orang biar mengurangi rasa grogi kita, ya. Karena walaupun kita sudah terbiasa berpidato tapi tetap aja rasa grogi itu datang menerpa gitu ya. Nah, mungkin Bu Nisa nggak panjang lebar nih ya berbicara mengenai muhadharah terlalu panjang, ya. Tapi intinya untuk minggu ini Bu Nisa minta tolong, ya, Bu Nisa harapkan semua 3 angkatan kelas 10, 11 dan 12 ya menuliskan naskah pidato, ya. Boleh di Word. Kalau misalkan memang ada kendala nggak bisa di Word, boleh ditulis tangan, ya. Jadi lebih baik di Word. Tapi kalau memang tidak bisa atau memang terkendala tidak ada laptop ataupun komputer, boleh kalian lakukan atau kalian tulis di buku tulis, ya. Dituliskan nama dan kelasnya, kemudian langsung kirimkan ke email Bu Anissa, atau kata baku bahasa Indonesianya adalah surel. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau memang ada pertanyaan atau ada yang mau ditanyakan sama kalian boleh japri Bu Anissa atau boleh menghubungi Bu Anissa ke nomor yang ada di grup kelas kalian, ya. Boleh tanya-tanya Bu gitu kan atau apa. Jadi jangan malu bertanya, karena malu bertanya sesat di jalan. Jadi Bu Anissa tunggu kalau memang kalian mau ada yang ditanyakan. Jadi jangan lupa hari Sabtu paling lambat pukul 3 sore naskah itu harus sudah dikirimkan ke email Bu Anissa. Nanti akan Bu Anissa cek dan Bu Anissa akan masukkan ke dalam presensi dan dilaporkan ke wali kelas siapa yang belum mengumpulkan. Jadi jangan lupa, ya. Jangan lupa, karena nantinya naskah yang akan kalian tulis nanti akan kalian bentuk dalam video, ya, akan kalian bentuk dalam video yang nantinya akan dikirimkan melalui grup WA kelas, dan nanti semua teman-teman kalian akan lihat, ya. Nah, jadi naskahnya akan Bu Nisa periksa dulu nih biar benar atau salah, jadi akan Bu Nisa revisi nantinya. Mohon maaf sebelumnya misalkan ada tutur kata Bu Anissa yang kurang berkenan di hati kalian, di hati Bapak Ibu guru semua. Mohon maaf lahir batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.